Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar kalian semua? Dan saya berharap kalian baik-baik saja. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kali ini saya akan melanjutkan episode kedua kisah nyata tahun 2001 Malapetaka Kecubung. Dan kita akan lanjut. Dan di episode kedua ini, si Jali membawa sebelah pisau. Apakah si Jali akan menikam si tetangga atau ingin berbicara saja kepada tetangga tersebut? Dan ternyata si Jali hanya terdiam dengan tatapan kosong. Ia tidak berkata pada tetangga tersebut. Dan tetangga tersebut berkata, "Jali, apa yang kau lakukan pada Neneng?" Dan Jali berkata pada ibu tersebut, Bu, saya habis memot sapi, Bu." Astagfirullahaladzim, ternyata halusinasi si Jali sangatlah parah. Kakaknya Neneng sendiri dilihat seperti sapi dan memot lehernya tanpa adanya penyesalan di diri si Jali. Dan akhirnya ibu-ibu tersebut berteriak dan minta tolong pada tetangga sebelahnya, Tolong. Dan ketika ibu tetangga tersebut minta tolong, maka keluarlah semua orang-orang yang ada di sekitar, terutama keluarga si Jali. Oh, ternyata kenapa keluarga si Jali tidak mengetahui tindakan si Jali yang sangat mengerikan itu terhadap Neneng? Oh, ternyata kakak Jali sedang ada di dalam kamar dan anak-anak almarhum Neneng pun sedang dalam kamar. Orang tua Neneng pun di dalam kamar. Jadi, tindakan si Jali yang keji, keluarga Neneng pun tidak mengetahui. Padahal mereka ada di dalam kamar. Dan saya juga berpikir, kenapa Neneng keluar rumah ya sehabis dipot lehernya? Kenapa nggak lari ke mana gitu? Kamar kakaknya, apa kamar bapaknya? Jadi malah Neneng lari keluar rumah ya? Itu yang saya pikirkan di situ. Dan akhirnya karena tetangga-tetangga sebelah udah pada keluar, diringkuslah si Jali yang dipegang sama si Jali. Entah kenapa Jali tidak ada perlawanan di situ. Dia langsung lemes dan tidak ada perlawanan sedikit pun. Dan disitulah histeris dari keluarga si Neneng, dari orang tua, suami, anak-anaknya, dan warga yang ada di tempat menangis sedih melihat si Neneng terkapar, jatuh dan berlumuran air merah. Jali di situ dari suaminya, dari istrinya melihat si Neneng terkapar berlumuran darah seperti itu. Aduh, sedih sekali. Dan saya berharap Neneng bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Amin. Dan di sini saya juga akan melanjutkan. Di sini kan siapa namanya, si kakaknya si Jali sedang mencari informasi. Informasi ini dari kawan-kawannya Jali yang semalam habis begadang, habis minum apa, sampai berhalusinasi yang luar biasa. Akhirnya kakaknya si Jali, si Junet, mencari informasi dari Tono, Japri, dan Sugeng. Akhirnya Sugeng, Tono, Japri bertemu dengan Junet. Diinterogasilah mereka bertiga. Bre, lo semalam habis minum apa sama adik gue? Lo tahu nggak
Jali sampai kayak gitu tuh. Parah lo, kalau lihat lu datang sana ke rumah lo, lihat lo kondisi si Jali saat ini kayak gimana. Akhirnya si Tono bilang tuh, gue sih emang minum bang, cuma gue ya minum apaan sih, cuma minum biasa gitu, cuma sedikit doang, gak minum apa-apa. Sugeng pun bilang kayak gitu juga tuh sama si Junet, abangnya Jali. Gue juga cuma minum sedikit bang, gue cuma beli cuma satu pasik doang, pasik kecil kok, nggak banyak-banyak. Gue udah gitu, gue udah nggak minum lagi, udah habis, udah. Gue cuma ngobrol-ngobrol, nggak ada apa-apa kok waktu itu gue minum. Akhirnya si Jabri ngomong, bang, gue berempat, gue, Tono, Sugeng, Jali sama gue sendiri, gue tuh nggak minum apa-apa, cuma minum sedikit doang. Dan pas udah jam 1:30, nah gue balik tuh, gue bertiga balik. Nah adek lu si Jali masih di sini. Nah gue nggak tahu tuh kegiatan dia tuh di situ apa. Dan akhirnya dipikir itu pas interogasi itu udah clear lah semuanya. Dipikir tuh udahlah nggak ada apa-apa lagi. Dan di situ dipikir cuma minum-minum aja. Akhirnya tuh si Junet cabut tuh. Dan ketiga temen Jali ini, si Sugeng, Tono, sama Japri, ini nggak tahu nih keadaan di rumahnya Jali ini. Dan Junet pun nggak tahu keadaan di rumahnya itu, lagi ada apa tuh rumahnya tuh. Dan akhirnya Junet balik dari interogasi ketiga temennya si Jali itu. Junet balik ke rumah. Ketika Junet sampai di rumah, Junet kaget sekaget-kagetnya. Wah, ada apaan sama gue nih, ramai kayak gini nih. Akhirnya ada beberapa kerabat itu, menenangkan si Junet. Ada apa nih? Net, sabar net, kata teman-temannya Junet tuh. Waduh, udah pokoknya Junet udah, udah nggak karu-karuan deh, histeris minta ampun tuh ketika ngeliat kakaknya si Neneng tuh. Udah ngeri deh pokoknya deh. Junet nangis jadi-jadinya tuh. Waduh, pokoknya udah, kalau misalkan kalian ada di situ, waduh kesian ngelihatnya deh keluarganya tuh. Dengan perasaan sedih, marah, emosi yang ada di otaknya si Junet menghampiri si Jali. Li, lu tega banget lo, ya Allah Li. Apa yang masuk di otak lu? Setan apaan yang masuk otak lu, Li? Sampai kayak gitu Junetnya lo. Ini sebenarnya emang susah sih ya, kalau ada di posisi ini emang agak ribet nih, karena tuh udah emosi, sedih, semuanya ada di sini si Junet itu. Dia mau bertanya seperti apapun, ini kayaknya sih udah emang susah nih kalau kita tanya sama si Jali nih. Dan posisinya soalnya seperti itu kan tuh, si Jali tuh udah lagi dalam keadaan lagi halusinasi masih tinggi tuh. Kadang sadar, kadang enggak, seperti itu tuh kondisinya si Jali tuh. Akhirnya ketika Jali udah mulai dapat kesadaran, itulah mulai tuh diinterogasi sama si Junet tuh. Akhirnya terbongkarlah itu di situ semuanya. Terbongkar kalau si Jali itu sehabis bertemu dengan si Tono, Sugeng, dan Japri, si Jali itu bertemu teman lainnya. Nah di sini gue nggak bisa nyebutin ya teman-temannya yang sudah mereka ketemu sama si Tono, Jali, sama si Japri nih. Ini ketemu teman-teman yang lain. Nah di sinilah tuh si Jali minum kopi dicampur sama itu kecubung itu. Gue juga nggak tahu itu ide siapa di antara teman-temannya si Jali itu, teman-temannya si Jali yang kedua yang kita nggak bisa kedetek itu orangnya. Sebenarnya bisa kedetek, tapi gue nggak bisa ngasih tahu itu orangnya siapa gitu. Jadi kawan-kawan, misalkan kita lagi berteman sama teman dekat, sama teman lama, sama teman baru, gue sih berharap kalian tuh bisa milih tuh kawan yang baik, kawan yang buruk, kawan yang menjerumuskan. Itu kalian juga harus hati-hati, harus waspada. Dan carilah teman yang berteman sehat. Berteman sehat itu lebih baik kalau menurut gue ya. Oke, kita langsung lanjut ya ke ceritanya si Jali lagi ya. Dan di suatu sisi tiba-tiba di rumahnya Jali ini udah ada polisi, udah banyak di situ. Dan gue juga nggak tahu itu, mungkin ada laporan dari warga atau toh ada laporan dari keluarganya sendiri. Nah itu gue nggak tahu. Tiba-tiba polisi udah olah TKP di situ.
Dan akhirnya si Jali itu diproses lah dengan secara hukum. Dan akhirnya si Jali dapat hukuman rehabilitasi karena si Jali itu udah dapat gangguan mentalnya, gangguan di mental udah dapat di situ karena gara-gara kecubung itu. Ya mungkin masuk akal kali ya kalau direhabilitasi si Jalinya ini, karena rehabilitasi itu proses pemulihan kesehatan seseorang secara mental dan fisik melalui terapi atau perawatan. Juga bisa dibilang proses pemulihan atau pembaikan anggota tubuh yang cacat. Jadi seperti itu kawan-kawan. Si Jali itu mendapatkan rehabilitasi itu selama setahun dia jalanin. Dalam setahun rehabilitasi si Jali itu kondisinya itu kadang-kadang membaik, kadang-kadang drop lagi. Jadi seperti itu kawan-kawan kondisi Jali di rehabilitasi. Setahun berlalu, akhirnya kita kembali ke keluarga Jali yang ada di Jakarta Selatan. Dan di sini keluarga Jali mendapatkan kabar yang benar-benar mengagetkan. Jali meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di cerita ini, di kisah nyata ini banyak banget pelajaran yang harus kita petik. Dan saya ingin mengucapkan buat pemirsa yang mendengarkan cerita ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, diberikan rezeki yang berlimpah. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan kisah nyata selanjutnya.